Hi vlog, welcome to my guys. Shout down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Di sini saya dan rekan saya ingin menjelaskan aplikasi CRUD yang kami bikin di Android Studio. Nah, saat pertama kali aplikasi dibuka yang muncul itu adalah splash screen. Desainnya sengaja dibuat lebih sederhana karena cuma menampilkan logo Magistock yang kita taruh di tengah. Terus agar tampilannya lebih rapi dan enak dipandang aja sih di berbagai ukuran device. Nah, layoutnya kita menggunakan constant layout supaya lebih fleksibel, dan action barnya itu disembunyikan biar tampilannya lebih full screen. Logo ini juga akan muncul sebentar, kira-kira 3 detik sebelum si pengguna diarahkan ke halaman login. Selanjutnya adalah halaman login. Untuk di file activity main.xml ini yang sedang saya tampilkan, untuk tampilan loginnya, layout paling luar menggunakan scroll view agar tampilan aman di semua ukuran layar, terutama saat keyboard muncul. Di dalam scroll view terdapat linear layout vertikal yang saya atur ke tengah sehingga semua komponen tampil rapi dan fokus ke form login. Bagian atas menampilkan logo aplikasi sebagai identitas. Lalu form login merupakan berisi judul login, input email, dan password. Itu menggunakan edit text serta tombol login. Main activity.java. Di awal saya mendefinisikan username dan password share hardcode. Di method onecreate, layout dihubungkan ke Java. Kemudian semua komponen XML dihubungkan menggunakan find view build. Saat tombol login ditekan, aplikasi mengambil nilai yang diinput user dan membandingkannya dengan data login. Jika data cocok, aplikasi menampilkan pesan login berhasil dan langsung menampilkan dashboard. Jika salah, aplikasi menampilkan pesan error dan tetap di halaman login supaya user bisa memasukkan data yang benar. Setelah login berhasil, pengguna masuk ke halaman home atau dashboard. Di file home.xml ini, di bagian atas terdapat header dengan background hijau. Di kiri ada foto profile berbentuk card view bulat, dan di sebelah kanan ada teks selamat datang admin. Di bawah header terdapat informasi dashboard berupa total obat, total stok, tanggal terakhir obat masuk, semua ditampilkan dalam bentuk card agar mudah dibaca. Bagian bawah halaman terdapat menu utama yang bisa di-scroll berupa card view yang berfungsi sebagai tombol, yaitu tambah stok obat, data stok obat, dan perbarui stok obat. Home.java. Di awal kelas, saya mendeklarasikan beberapa card view untuk menu navigasi dan text view untuk informasi dashboard. Data obat diambil dari server menggunakan API red.php. Komponen XML dihubungkan ke Java dengan find view build. Untuk navigasi, setiap card view diberi one click listener agar saat diklik langsung berpindah ke halaman terkait. Method onResume digunakan agar setiap kali user kembali ke home, data dashboard otomatis terrefresh dan selalu up to date. Okay. Selanjutnya adalah halaman tambah stok obat. Di file tambah obat.xml ini, layoutnya menggunakan scroll view dan linear vertikal dengan padding, sehingga semua komponen tersusun rapi dari atas ke bawah. Bagian atas terdapat judul tambah stok obat, dan di form input terdiri dari ID obat, nama obat, stoknya berapa, dan tanggal masuknya, dan ya tanggal berapa. Untuk input tanggal obat, edit text dibuat tidak bisa diketik langsung dan menggunakan date picker agar format tanggal konsisten. Dan di bagian bawah form ada tombol simpan obat untuk menyimpan data ke database. Tambah obat.java. Di awal kelas, saya mendeklarasikan semua komponen form dan URL edge untuk API post. Saat tombol simpan ditekan, aplikasi melakukan validasi input, lalu mengirim data ke server menggunakan Polay. Jika berhasil, form dikosongkan agar siap menambahkan data berikutnya. Jika gagal, user mendapatkan notifikasi error. Nah, untuk halaman data stok obat di file data obat.xml ini, layout menggunakan linear vertikal. Di bagian atas terdapat header hijau berisi judul halaman. Di bawah ada kolom pencarian menggunakan edit text untuk mencari obat berdasarkan nama, agar mempermudah user aja untuk mencari data-data. Karena data itu kan banyak ya. Kalau misalnya kita nggak pakai
kita nggak pakai scroll bar gitu kan agak sulit, agak memakan waktu banyak lah untuk mencarinya. Okay. Nah, di halaman ini seluruh data obat ditampilkan menggunakan Recycle A few moments later. View yang efisien untuk menampilkan banyak data sekaligus. Data obat activity.java. Di awal kelas, saya mendeklarasikan recycler view, adapter, array list, dan edit text search. Pada metode onCreate, layout dihubungkan ke Java. Recycler view diatur menggunakan linear layout manager dan adapter dihubungkan ke array list. Data diambil dari server via GET request, diproses menjadi objek obat, lalu ditampilkan di recycler view. Untuk fitur pencarian, text watcher digunakan agar data langsung difilter saat user mengetik. Selanjutnya adalah halaman perbarui obat. Di file perbarui obat.xml ini, layout utamanya menggunakan constant layout. Bagian atas menampilkan judul data stok lama, agar user melihat stok sebelumnya diperbarui. Card menampilkan ID obat, nama obat, input stok baru, tombol perbarui stok untuk update, dan tombol hapus obat untuk menghapus data. Di bagian bawah Recycle View menampilkan seluruh daftar obat sehingga user bisa memilih dengan mudah. Obat activity.java. Di awal kelas, semua komponen dihubungkan ke Java, termasuk recycler view dan objek selected obat. Recycler view dihubungkan ke obat update adapter, dan setiap item bisa diklik. Saat user memilih obat, data tampil di bagian data stok lama. Saat tombol perbarui stok ditekan, aplikasi mengecek validasi input, lalu menginput post request ke server update.php. Untuk hapus obat, ID dikirim ke delete.php. Setelah berhasil, form di-reset dan data diperbarui secara otomatis. Nah, ini adalah yang terakhir dari file XML-nya, yaitu halaman profile. Untuk halaman profile, layout utamanya menggunakan constraint layout dengan card view sebagai kartu profile. Card berisi edit profile, judulnya kita menggunakan judul informasi pribadi. Informasinya itu berupa email, nomor telepon, dan alamat serta tombol layout di bawah halaman. Profil activity.java. Di metode onCreate, tombol logout dihubungkan ke Java menggunakan find view build. Saat ditekan, aplikasi memindahkan user ke halaman login dengan flag intent agar tombol back tidak kembali ke profil. Activity ditutup dengan finish sehingga sesi profil benar-benar berakhir. Okay, let's go. Untuk pengolahan database, saya menggunakan Visual Studio Code sebagai editor backend. VS Code ini saya pakai untuk mengatur database dan API, seperti proses penambahan data, menghapus data, mengubah data, dan menampilkan data yang nantinya digunakan oleh aplikasi Android yang saya buat di Android Studio. Berikut tampilan. Pertama, nyalakan SAM atau Laragon, pastikan Apache dan MySQL sudah running tanpa error. Setelah itu, buka phpMyAdmin, buat database Medistok, lalu buat tabel obat yang berisi ID obat, nama obat, stok, dan tanggal masuk. Sekian dari saya dan partner saya, yaitu Siti. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau kata-kata tidak dimengerti. Terima kasih. Sudah gue lebih, ini tuh sudah keluar.